foto. Keren-keren sih. Kayaknya semalam banyak yang main salju deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hafna. Sekarang berada di Ankara, ibu kotanya Turki, sedang menempuh master. Karena berhubung banyak yang ada Hafna bertanya seputar masalah Turki, kehidupan di Turki, bagaimana cara memperoleh beasiswa di Turki. Mohon maaf juga karena tidak semua pesan bisa Hafna balas, bahkan ada mungkin yang udah di bawah, jadi I'm so sorry for that. So because of that I decide to make this video for you all guys. Jadi semoga bisa menjawab. Jadi di video pertama kali ini Hafna ingin berbagi sama kalian, ingin sharing masalah seleksi administrasi beasiswa Turki. Nah, karena Hafna juga salah satu awardee beasiswa Turki, jadi sekedar berbagi pengalaman, sekedar berbagi informasi, karena berhubung juga ya beasiswa Turki sendiri ini sekarang lagi dibuka, dimulai pada tanggal 15 Januari sampai 20 Februari. Nah, kalau tahun lalu itu kita punya banyak waktu sekitar Februari, Maret, April, sekitar hampir 3 bulan, tapi kalau sekarang ya cuma sebulan doang. Jadi manfaatkan baik-baik dan jangan lelah dan letih untuk mencari berbagai informasi, karena sekarang media sosial kan banyak. Jadi upayakan membaca, mencari informasi, dan banyak nanya, tapi usahakan baca dulu baru nanya, karena kadang-kadang apa yang ditanyakan itu sebenarnya sudah banyak ditulis dan banyak referensi. Jadi sebenarnya apa sih YTB itu? Nah, YTB itu adalah beasiswa pemerintah Turki yang dibuka setiap tahunnya untuk S1, S2, dan S3. Jadi bagi kamu yang berminat untuk kuliah di Turki, boleh mencoba beasiswa ini. Jadi kalau biasanya itu di awal tahun dibuka beasiswa ini. Kalau tahun kemarin itu bulan Februari, Maret, April, 3 bulan lah gitu. Tapi kalau tahun ini tahun 2019 itu akan dibuka pada tanggal 15 Januari sampai 20 Februari ini berdasarkan website dan Instagramnya YTB sendiri. Jadi boleh kalian baca-baca, lihat-lihat di Instagramnya YTB Scholarship, YTB Instagram, kemudian di websitenya juga boleh dilihat. Nah, untuk itu ada pertanyaan nih, perlu nggak sih kita mendaftar ke universitasnya, universitas di Turki? Nggak perlu. Jadi kalau misalnya kalian mau mendaftar kuliah di Turki melalui YTB Scholarship ini, kalian nggak perlu daftar dulu ke universitasnya, kalian cukup daftar ke YTB, nanti YTB sendiri yang akan mendaftarkan kalian ke universitasnya masing-masing. Nah,
Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Nah, seperti pengalaman berdasarkan pengalaman teman-teman tahun lalu itu dari mereka ada yang mencoba gitu menghubungi mengkontak profesor-profesor dan guru-guru yang ada di universitas tersebut berdasarkan jurusan kalian masing-masing untuk meminta surat rekomendasi. Nah, ini merupakan sebuah poin plus untuk kalian kalau kalian bisa ngedapetin surat rekomendasi dari profesor-profesor kalian langsung yang ada di Turki. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa juga sih, tapi itu kan cuma poin plus. Tapi terbukti ya, kebanyakan yang ngedapetin rekomendasi, yang mempunyai rekomendasi dari guru-guru di Turki itu kemungkinan lulusnya itu banyak. Tapi kayaknya emang lulus semua yang dapat rekomendasi. Jadi gimana caranya ya, kalian langsung ke websitenya kampus, lihat jurusan kalian apa, kemudian kira-kira profesor mana yang kira-kira sesuai dengan background kalian hubungi. Nah, misalnya ada yang nanya nih, Kak, aku tuh pengennya kuliah di sana tapi aku nggak ngerti apa-apa, universitas mana yang baik, jurusan mana yang paling bagus. Nah, kalau masalah itu, nah jangan lupa membaca, perbanyak menggali informasi dari berbagai media ya. Nah, kan sekarang sangat mudah ya. So mungkin jurusan kamu ini di universitas ini yang paling bagus, atau jurusan kamu ini bagusnya di sini, itu tergantung kembali ke jurusan masing-masing dan potensi yang ada pada kampus itu sendiri. Jadi semua kampus di sini baik, jadi tergantung jurusan kamu yang ingin ambil. Kalau misalnya ditanya kota mana yang paling enak, atau kota mana yang paling bagus, atau kota mana yang paling nyaman untuk ditinggali karena Hafna di Ankara, ibu kotanya Turki, ya pasti otomatis I will say Ankara, karena Ankara ini selain ibu kotanya Turki merupakan center, jadi di sini pusat berbagai aktivitas ya. Di sini juga ada KBRI Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara. Kemudian juga kita setiap minggu sering punya banyak acara ya, anak-anak Indonesia. Walaupun kamu di Turki, kamu tuh nggak akan ngerasa sendiri lah pokoknya. Terus akses, jangkauan, transportasi segala macam, Ankara ya bagus lah sejauh ini, baik sekali secara transportasi. Kemudian nggak kalah balik, nggak ramai. Kalau misalnya di Istanbul itu kalau untuk wisata seminggu 2 minggu oke, tapi kalau misalnya untuk hidup sesak nafas ya, karena memang sangat ramai ya. Dan alhamdulillah kalau Ankara ini kota yang paling nyaman, karena selain center semua aktivitas kayaknya berpusat di sini deh. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk persiapan mendaftar YTB Turki Bursary ini? Ada beberapa persyaratan umum ya, tapi yang pertama sekali yang harus kalian persiapkan itu adalah mental ya. Jadi mental fisik kalian ini harus betul-betul sabar dalam mencari berbagai informasi, karena nggak cukup satu dua referensi saja. Kalian harus punya banyak kemauan untuk membaca, menggali informasi dari berbagai narasumber. Nah, yang kedua itu bukan warga negara Turki. Jadi selain warga negara Turki, siapa saja boleh mendaftar beasiswa ini. Dan yang ketiga itu ada paspor ya, atau kalau nggak ada paspor KTP boleh. Tapi kan ini masalahnya mau keluar negeri nih, mau ngurus beasiswa. Nah, Turki Bursary ini masih kalau misalnya kita nggak punya paspor, bisa kita pakai KTP dulu, tapi diusahakan biar memudahkan untuk kedepannya, silahkan buat paspor dulu, karena kan semua yang berhubungan dengan luar negeri itu ya otomatis mereka akan minta paspor. Jadi untuk memudahkan kamu sudah punya rencana ke luar negeri, paspornya sudah boleh dibuat bagi yang belum ada paspor. Nah, yang selanjutnya, syarat selanjutnya itu adalah ijazah. Jadi ijazah
itu diterjemahkan di penerjemah tersumpah biar nggak 2 kali kerja, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, bagi S1 itu selain ijazah, nilai rapor ya. Jadi nilai rapor itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau untuk S3 sama aja, ijazah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris. Ingat ya, penerjemah tersumpah biar nggak ribet, karena tahun kemarin seperti kami berhubung di Aceh itu belum ada penerjemah tersumpah, jadi harus 2 kali kerjaan, balik lagi untuk minta keabsahan gitu. Jadi usahakan penerjemah tersumpah itu yang ada namanya di list Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Syaratan selanjutnya itu ada recommendation letter atau surat rekomendasi, dan insyaallah di video selanjutnya Hafna akan bahas mendetail masalah recommendation letter. Jadi rekomendasi letter ini secara umum ya berisikan tentang rekomendasi dari beberapa tokoh untuk kamu, seberapa baikkah, seberapa lamakah tokoh ini mengenal kamu. Jadi bisa nggak mesti tokoh-tokoh yang terkenal sih, tapi kalau misalnya malah dari kemarin tuh ada yang dapat dari wali kota, bupati, rekomendasi dari tokoh-tokoh penting seperti itu, ya poin plus juga. Tapi nggak mesti sih, dari dosen pembimbing kamu juga boleh. Jadi kalau Hafna kemarin itu surat rekomendasinya itu ada 3. Itu yang pertama itu dari dekan fakultas, kemudian yang surat rekomendasi kedua itu dari rektor universitas, yang ketiga itu dari direktur tempat kerja. Jadi siapa aja boleh merekomendasikan kamu, yang penting isinya itu ya seberapa baik tokoh ini mengenal kamu, seberapa lama ia mengenal kamu, prestasi apa saja, kamu orang seperti apa. Jadi tuliskan di semua di rekomendasi itu. So kayaknya nggak ada masalah. Nah, masalah berapa banyak sih yang harus berapa banyak sih rekomendasi yang dibutuhkan untuk ITB ini sendiri, tergantung sih teman-teman. Satu kayak cukup ya, ada teman yang satu cukup, ada yang 2, 3, 4, 5, seberapa banyak yang kamu dapat ya kamu kumpulkan aja, di apply aja di ITB, tidak bermasalah. Jadi seberapa banyak dapat nggak masalah. Kemudian persyaratan selanjutnya itu ada sertifikat. Nah, sertifikat apa saja ya? Sertifikat pernah melakukan kegiatan sosial, sertifikat organisasi, sertifikat volunteer, bahkan ada beberapa teman yang apply-nya itu sertifikat KKN, sertifikat magang. Wow, tapi itu bagus gitu. Apa aja deh gitu, sertifikat pernah menang apa, prestasi dan segala macam, lampirkan aja semua. Dan perlukah sertifikat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Sejauh ini nggak perlu ya. Jadi nanti kalian cukup mengupload sertifikat itu, nanti di bawah sertifikat itu ada keterangan, jadi kalian tulis keterangan mengenai deskripsi sertifikat itu. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi kalau misalnya sertifikat yang kalian masukkan itu adalah berrelasi atau berhubungan dengan bidang jurusan yang akan kalian tuju. Tapi nggak masalah ya, sebanyak mungkin kalau punya sertifikat apa aja silahkan dimasukkan, yang kira-kira itu bisa menjadi poin plus orang. Jadi semakin banyak semakin bagus. Berhubung ada 2 minggu lagi antara pembukaan registrasi YTB ini, beasiswa ini, tapi kalian udah boleh buat akunnya mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang. Bahkan yang tidak lulus tahun lalu boleh melanjutkan akun yang sama. Jadi nggak perlu buat akun lagi, bisa meneruskan akun yang lama. Dan yang belum buat akun, silahkan buat akun terus secepatnya, karena untuk mengisi data-data itu kalian nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, butuh waktu berminggu-minggu. Malah kalau Hafna sendiri itu berbulan-bulan 2 bulan sampai 2 bulan. Bahkan kemarin tuh submitnya itu di akhir
hampir tutup pendaftaran, sudah hampir deadline, tapi itu jangan ditiru karena susah untuk kalau udah akhirnya tuh udah error gitu. Jadi karena sudah banyak server yang masuk, jadi error. Jadi usahakan kalian sudah membuatnya lebih awal, tidak tergesa-gesa. Mengisi dengan banyak pertanyaan itu rumit sekali, nggak siap hari 2 hari. Banyak sekali yang harus diisi, mulai dari data pribadi dan beberapa pertanyaan, beberapa biodata yang harus diisi, kemudian juga letter of intent ya, itu LOI, semacam motivation letter gitu. Itu berisikan nggak sulit, sekitar 250 kata, cuman bingung mungkin ya biasanya pertama. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan research, biasa dengan apalagi kita udah pernah buat skripsi di Indonesia, kayaknya itu nggak bermasalah buat kamu, atau kamu bisa ngelanjutin hasil riset S1 kamu, S2 kamu di letter of intent juga nggak masalah, karena itu sekitar 250 kata. Jadi jangan tunggu deadline untuk membuat akun. Silahkan buat akun mulai dari sekarang. Kak, daftarnya di mana? Kak, daftarnya di mana? Buat akunnya gimana? Nah, di bawah ini nanti Afna tempelin link untuk langsung terhubung ke akunnya YTB. Jadi silahkan dibuat terus, jangan ditunggu-tunggu, karena menunggu itu membosankan. Nggak nyambung. Nah, selanjutnya nih, Kak, perlu nggak sih melampirkan TOEFL, sertifikat TOEFL ITP dan segala macam untuk beasiswa ini? Nah, kalau untuk S1 nggak perlu, tapi sangat alangkah baiknya itu kamu melampirkan kalau ada. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak masalah juga sih ya. Kemudian untuk S2 S3 perlu sangat ya. Kalau misalnya kamu mau ngambil kelas international class yang berbahasa internasional, perlu dan wajib. Tapi kalau misalnya untuk kelas bahasa Turki, boleh saja kamu nggak melampirkan sertifikat ini. Tapi kebanyakan yang lulus itu ya sih yang melampirkan TOEFL. Tapi ya kalau misalnya mau rezekian ya nggak masalah. Tapi sejauh ini Hafna lihat yang mereka yang lulus Turki, ada beberapa yang tidak melampirkan TOEFL ITP di kelas bahasanya Turki. Tapi itu kayaknya maksudnya nggak terlalu penting sekali. Yang penting gini, nah kalau misalnya sudah punya niat keluar negeri, misalnya kamu mau kuliah keluar negeri, sudah berencana keluar negeri, ya you should master it gitu ya. Jadi mau nggak mau kamu harus bisa bahasa Inggris, karena ketika wawancara pun ya fully English gitu. Jadi ada memang beberapa interviewers yang bisa bahasa Arab. Kalau kamu bisa bahasa Arab, dalam interview itu bisa juga menggunakan bahasa Arab, tapi generalnya tuh full English. Ya mau nggak mau bahasa Inggris tuh ya harus, mau ya kamu harus bisa berbahasa Inggris ya. What gitu kalau mau keluar negeri, ya nggak tahu ya gimana bilang cara, pokoknya bersungguh-sungguh lah, pasti bisa gitu belajar. Kalau belum bisa bahasa Inggris, mulai dari sekarang belajar ya, karena Hafna dulu belajar juga sih, mati-matian juga, nggak sampai mati, tapi masih hidup juga. Tapi ya jangan melihat yang instan-instannya saja, jangan melihat mereka keluar negeri instan gitu. Jadi semua butuh perjuangan, semua butuh belajar. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat ya, karena Allah itu tidak akan menyanyiakan usaha manusia. Jadi ya belajarlah, belum bisa belajar, masih banyak waktu. Silahkan dipersiapkan semaksimal mungkin ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau sudah mau punya planning kuliah ke luar negeri, harus bisa berbahasa Inggris ya. Usahakanlah setidaknya ngomong gitu bisa. It's not a big deal. Kalau kamu mau pasti ada jalan ya. Jadi jangan mencari-cari alasan sendiri. Kemarin itu melampirkan TOEFL ITP, karena kemarin kalau Hafna perhatikan ya, Turki ini center pendidikannya itu lebih ke Amerika. Jadi IELTS itu gak diterima di universitasnya Turki, dan
sempat terkejut juga karena ada teman yang melampirkan IELTS untuk kelas internasional di sebuah universitas di Turki, tapi tidak diterima. Mereka mintanya ITP, PBT, ya yang senternya ke Amerika seperti itu. Dan shock juga ya, ada universitas yang nggak terima IELTS, tapi itulah dia. Jadi kalau misalnya pakai PBT, ITP, pengisian akun dan segala macam. Nah, ada poin penting nih yang harus kalian perhatikan, dan ini Hafna tanya langsung ke interviewers ketika wawancara tahun lalu. Hafna tanya, sebenarnya YTB ini mencari orang seperti apa? YTB ini mencari kriteria wording itu seperti apa? Nah, untuk sebagai referensi sih ya, itu pertama sekali mereka bilang itu IPK dinilai. Jadi IPK minimal 3,0. Kalau semakin banyak IPK kamu, maka semakin mempunyai banyak peluang. Tapi ya tidak memungkinkan juga kalau misalnya IPK kamu rendah, kamu bisa mencoba di bidang menonjolkan diri kamu di dalam bidang yang lain. Nah, yang kedua itu sosial, kontribusi sosial kamu. Jadi kamu pernah menjadi volunteer atau punya kontribusi sosial di masyarakat, segala macam. Semakin banyak kontribusi sosial kamu, semakin banyak peluang kamu. Dan kemudian prestasi, jadi semakin banyak sertifikat prestasi kamu apa saja, apalagi prestasinya itu berhubungan dengan bidang yang sedang kamu tekuni, wah itu cepat sekali ya. Kemudian apa lagi ya, publikasi. Jadi kalau misalnya kamu penulis ya, ataupun kamu pernah nulis research artikel, puisi segala macam yang pernah diterbitkan ya, bawa itu ketika saat wawancara. Nah, Hafna bawa beberapa buku kemarin, beberapa research, langsung tunjukin aja ke mereka. Walaupun mereka nggak ngerti bahasa, setidaknya ketika dia ngelihat buku itu ada nama kamu ya. So kalau misalnya kamu punya publikasi, kamu punya nilai plus lah gitu ya. Kemudian organisasi. Nah, organisasi kepemimpinan. Jadi tulis aja seberapa banyak organisasi yang kamu ikuti. Pernah ikut organisasi apa saja, tulisnya aja. Walaupun terkadang kita mikir organisasi ini kadang nggak penting gitu, nggak populer kali, tapi ya nggak apa-apa ditulis aja gitu. Semakin banyak kan mereka nggak tahu, yang penting kamu punya kontribusi sosial, itu sudah punya nilai plus untuk kamu. So tulis aja sebanyak-banyaknya, don't worry. Baiklah pemirsa yang ada di mana saja, demikian video kali ini mengenai seleksi administrasi YTB Scholarship 2019. Semoga bermanfaat. Kalau jika misalnya seandainya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum Hafna share di sini, silahkan di komen di bawah ini ataupun langsung DM di Instagram. Insyaallah akan kita jawab di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Satu lagi poin penting ya, terkadang kita sudah berusaha gitu ya, sekuat mungkin, kadang kita berprestasi sebanyak mungkin, tapi nggak lulus juga, sudah berapa kali coba. Nah, ada tips nih buat kalian. Nah, sehebat-hebatnya kita tetap yang menentukan itu Allah. Jadi perbanyak berdoa. Jadi mulai sekarang perbanyak berdoa, sedekah juga yang banyak ya tipsnya. Kemudian selain banyakin doa, minta doa orang tua, minta restu orang tua baik-baik ya. Semoga Allah mudahkan, Allah yang menentukan apakah kita rezekinya di sini. Semoga yang terbaik, semoga dimudahkan aplikasinya, semoga lulus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Banyakin sedekah, banyakin doa, minta doa orang tua, minta restu orang tua, karena doa orang tua itu sangat mustajab ya. So semoga yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.